Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sukmayadi dari kelompok 3 dan juga nanti teman saya Ahsan Rahmansyah SR dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Enterprise dengan dosen pengampunya ialah Bapak Purwanto Eskom MM, yaitu mengenai sistem ERP. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum kita langsung ke pembahasan, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu sistem informasi. Sistem informasi menurut O'Brien tahun 2010, SIM atau merupakan kombinasi yang teratur antara people, hardware, software, communication network, dan data research. Kelima unsur ini disebut komponen sistem informasi yang mengumpulkan, merubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar komponen sistem informasi di bawah ini. Nah, informasi sistem itu ada di tengah, dikelilingi oleh 5 unsur yang tadi. Yang pertama ialah manajemen challenge, information technologies, foundation culture, development process, business application. Nah, tujuan pengembangan sistem informasi sendiri ialah tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah dalam user. Oke. Nah, fungsi sistem informasi sendiri ialah yang pertama ya mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Dan yang kedua ialah mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Dan ketiga ialah mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat ialah memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Dan yang kelima ialah dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, di sini saya akan mengambil sistem enterprise yang dipakai oleh mungkin sudah tidak asing ya di kalangan lingkungan kita, ialah PT Pos Indonesia, itu Persero. Company profilnya ialah nama PT Pos Indonesia Persero. Nah, nama komersialnya ya tentu ya PT Pos Indonesia. Nah, bidang usahanya ialah jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Ya, kita sudah tahu semua ya. Bahkan mungkin sudah banyak yang menggunakan pos ya, jasa pos ini. Di samping masih banyak jasa pengiriman yang sudah bermunculan ya untuk saat ini. Terus tanggal berdirinya ialah 20 Juni tahun 1995. Nah, atau kontak atau alamatnya sendiri ialah alamat kantor pusatnya ialah berada di Geraha Pos Indonesia, Jalan Banda nomor 30 Bandung, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode posnya ialah 40115. Dan teleponnya ya 022, ini kode Jawa Barat ya, Bandung. 421 3640, faxnya ialah 022 422 4552. Dan emailnya ialah pos@posindonesia.co.id. Nah, kategorinya sendiri PT Pos Indonesia ini ialah perusahaan punyanya BUMN non keuangan atau non listed BNKNL. Oke, terus kita mendefinisikan ya. Definisi PT Pos Indonesia atau Persero. PT Pos Indonesia Persero merupakan badan usaha milik negara yang tadi saya sebutkan atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. PT Pos Indonesia Persero merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia ternyata.
Keberadaannya di Nusantara berawal dari perusahaan dagang Hindia Belanda atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang mendirikan kantor pos pada tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia atau yang sekarang Jakarta dengan maksud untuk memudahkan pengiriman surat terutama dalam kegiatan perdagangan. Mungkin itu sebagian ya sejarah atau definisi dari PT Pos Indonesia. Nah, terus kita harus tahu tuh alasan mengapa PT Pos Indonesia ini menggunakan sistem ERP. Tentu ya, sekarang tuh banyak perusahaan di Indonesia sekarang dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai perangkat e-bisnis sebagai bagian baru dari pola interaksinya dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. ERP atau Enterprise Research Planning merupakan suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Nah, ERP sendiri dibutuhkan perusahaan untuk bisa mendapatkan efisiensi kecepatan dan responsivitas yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan di lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Kelebihan pada sistem ERP. Oke, kelebihannya ialah pertama tentu mengurangi biaya operasional ataupun manajemen. Jadi lebih ke apa ya? Ke banyak pemangkasan lah. Jadi biaya tuh sedikit berkurang. Dan yang kedua ialah bisnis dan data bisa terintegrasi tentu dengan adanya ERP. Jadi data karyawan ataupun data pengiriman barang tuh jadi lebih jelas dan bisa lacak datanya kan. Yang ketiga ialah dapat membantu untuk mengambil keputusan. Nah, dalam ERP ini mungkin keputusan itu sangat penting sekali ya diambilnya, jadi langsung diambil secara otomatis. Dan yang keempat ialah memiliki perencanaan yang lebih baik. Tentu dalam sebuah sistem itu kita harus memiliki perencanaan. Karena apa? Sebuah sistem kalau tidak direncanakan, tidak ada alurnya, tidak ada apanya ya, flow chart-nya itu tidak akan berjalan yang baik. Yang kelima ialah membentuk SOP dengan sangat baik. Sistem operation procedure SOP tentu dalam semua perusahaan mungkin memiliki SOP yang berlaku tergantung dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, dengan ERP ini mungkin membentuk SOP berdasarkan kepada sistem ERP tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam ialah mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Nah, itu sangat penting juga ya untuk sebuah perusahaan itu harus lebih kondusif dalam mengelola suatu bisnis. Nah, di samping ada kelebihan, tentu ada namanya kekurangan. Kekurangan pada sistem ERP ialah satu, tenaga kerja sulit beradaptasi. Terlebih karyawan-karyawan atau tenaga kerja yang sudah berumur karena sulit beradaptasi. Ada istilah namanya pusing dengan ribet ataupun ribet dengan sistem yang berlaku ya, istilahnya kebanyakan ini banyak yang dirubah. Tapi ya mau nggak mau emang kita tuh harus mengikuti karena apa? Dengan berjalannya sebuah sistem tuh kita harus mengikuti gimana yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi kita jangan meninggikan ego kita kalau emang kita mau menerapkan sistem ERP di dalam sebuah perusahaan ya. Yang kedua, sistem menjadi lebih rumit. Nah, itu yang tadi saya katakan kan. Sistem tentu bakalan menjadi rumit karena apalagi untuk karyawan-karyawan yang sudah lama kan. Ngapain kan istilahnya ganti-ganti mulu sistem. Udah pakai sistem yang lama aja. Sedangkan zaman itu menuntut kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sistem itu hampir tiap tahun mungkin ya diupdate terus kan, sistem menjadi lebih baik lagi. Tentu ya ini menjadi sebuah konsekuensi bagi suatu perusahaan untuk menerapkan suatu sistem, apalagi sistem ERP ya. Dan yang ketiga, nah ini itu yang paling ini banget kekurangannya ialah bergantung pada satu vendor tertentu. Nah, ini tuh sangat jelas sekali karena apa?
Jadi sebuah perusahaan misalkan memakai vendor dari suatu ini ya yang membuat sistem tersebut. Nah, jadi kita tuh sebagai perusahaan tergantung kepada mereka. Nah, kita hanya istilahnya membeli suatu sistemnya saja, tapi tetap database-nya ada di mereka. Nah, itu dia. Jadinya itu salah satu ya kekurangan daripada sistem ERP sendiri. Nah, tujuannya penggunaan sistem ERP pada Pos Indonesia ialah untuk menambahkan strategi penguatan internal bisnis perusahaan dan pilihan yang cukup penting dalam konteks mampu meningkatkan kinerja pegawai sehingga optimalisasi bisnis PT Pos Indonesia Persero dapat tercapai. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar implementasi dan pemanfaatan ERP optimal, yaitu peranan manajemen puncak dan program manajemen perubahan. Tentu sangat berdampak ya dari sebuah program ataupun peranan manajemen itu untuk keberhasilan sebuah sistem. Karena apa ya? Karena di dalam sistem ERP ini manajemen ikut serta lah dalam memantau semua keadaan yang ada di sebuah perusahaan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya ialah Saudara Ahsan Rahmansyah SR. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Manfaat penerapan sistem ERP pada PT Pos Indonesia yang pertama adalah data bisnis yang akurat dan terintegrasi. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan lebih baik. Yang ketiga, lebih efisien dan produktif. Dan yang keempat, mengembangkan etos kerja dengan standarisasi sistem. Yang kedua, yang slide ke-12 ya. Aplikasi ERP pada PT Pos Indonesia untuk mendukung diantaranya yang pertama adalah IT Information Technology. IT adalah scalable solution dan open system. Yang kedua ada business process. Proses bisnis merupakan nilai pembeda distinction yang menciptakan keunggulan bersaing. Yang ketiga performance standar. Beberapa performance standar yang berlaku umum tidak terlepas dari faktor-faktor akurasi, speed, efisiensi, dan flexibility. Karena itu, semua standar yang berlaku umum di industri. Keuntungan dan kekurangan PT Pos Indonesia menerapkan sistem ERP. Keuntungannya adalah memudahkan akses data real-time di dalam TUK dan di back office. Yang kedua, sistem ERP meningkatkan hubungan dengan pelanggan ya. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman omni-channel yang sebenarnya. Minusnya atau kekurangannya yaitu adalah biaya yang besar, tenaga kerja sulit beradaptasi dengan keberadaan sistem ERP. Sistem yang berjalan di PT Pos Indonesia khususnya pada layanan Pos Express ya, sudah menerapkan sistem informasi terintegrasi yang dikenal dengan e-Pos Integrated Pos ya, untuk menunjang proses kegiatan pengiriman-kiriman. Selain itu, PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan fasilitas pelacakan kiriman melalui website PT Pos Indonesia dan SMS gateway untuk mengetahui informasi status keberadaan kiriman. Ya. Seperti yang dilihat seperti ini ya, digitalisasi PT Pos Indonesia. Fitur utama aplikasi terdapat Vision instan ya, pembayaran PLN, ada juga pembayaran PDAM dan juga pembayaran BPJS, lalu pembayaran layanan telkom. Sistem aplikasi tersebut dapat dikembangkan kembali, ditambah fitur pembayaran biaya kirim surat atau barang, pembelian tiket hotel, kereta api, tiket bus dan lain-lain, dan menambahkan fitur
penjemputan, dan packing barang di rumah melalui aplikasi, sehingga aplikasi Pos Indonesia dapat lebih diminati banyak orang. Nah, kesimpulannya yaitu secara umum sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi ya, yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur ya, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengembalian keputusan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 3. Saya Ahsan Rahmansyah, Sidki Rizkia, dan Asep Sukmayadi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.